Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sriwan Astika dengan NIM 18058274. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Rendahnya Motivasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Sosiologi kelas 12 SMA 1 Pertiwi Padang. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan norma di dalam kelompok sosial. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia dan seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan. Perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat termasuk bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bentuk lingkungan yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan terhadap perkembangan individu. Maka dari situ, sekolah mempunyai peran penting dalam membina peserta didik untuk mencapai taraf perkembangan melalui pemenuhan tugas-tugas perkembangan secara optimal. Motivasi belajar mempunyai fungsi sebagai energi penggerak terhadap tingkah laku, menentukan arah perbuatan, dan menentukan intensitas suatu perbuatan. Motivasi mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berpikir. Kemampuan sama dimiliki oleh dua anak yang memberikan peluang dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan, kinerja, dan hasil yang dicapai oleh anak yang termotivasi akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak termotivasi. Kenyataan motif setiap orang dalam belajar dapat berbeda satu sama lain. Peserta didik yang rajin belajar karena ingin menambah ilmu pengetahuan. Ada pula peserta didik yang belajar karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya. Perbedaan motivasi tersebut dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang muncul dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Motivasi ekstrinsik yang muncul dalam diri seseorang karena adanya pengaruh dari luar seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Seseorang yang motivasinya besar akan menampakkan minat, perhatian, konsentrasi penuh, ketekunannya tinggi, serta berorientasi pada prestasi tanpa mengenal perasaan bosan, jenuh, apalagi menyerah. Sebaliknya, peserta didik yang rendah motivasinya akan terlihat acuh tak acuh, cepat bosan, mudah putus asa, dan berusaha menghindari dari kegiatan. Kegiatan motivasi erat hubungannya dengan aktualisasi diri sebagai motivasi yang paling mewarnai kebutuhan peserta didik dalam belajar adalah motivasi belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Belajar sebagai suatu kebutuhan yang penting karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai perubahan melanda segenap aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Tanpa belajar, manusia akan mengalami kesulitan diri dengan lingkungan dan tuntutan hidup yang senantiasa berubah. Kecenderungan peserta didik yang menganggap bahwa beberapa mata pelajaran merupakan pelajaran yang sulit dan menjadi beban bagi dirinya dalam berpengaruh negatif terhadap pencapaian prestasi belajarnya. Sikap guru yang terlalu keras dalam mengajar dan mengakibatkan peserta didik semakin takut dalam mengikuti pelajaran tersebut. Keadaan seperti ini apabila berlangsung secara terus-menerus dan tidak segera diatasi, maka akan dapat menghambat peserta didik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah, guru sering dihadapkan dengan sejumlah karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Terdapat peserta didik yang
menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. Namun di sisi lain, sedikit pula peserta didik yang mengalami rendahnya motivasi belajar. Rendahnya motivasi belajar peserta didik ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya akan berada di bawah standar. Motivasi belajar merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai hasil yang ingin dicapainya. Pengertian motivasi menurut para ahli, menurut Hamzah, motivasi belajar merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya suatu tujuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori motivasi belajar. Teori motivasi belajar banyak yang didasarkan dari asas kebutuhan yang menyebabkan seseorang untuk berusaha untuk dapat memenuhinya. Motivasi belajar adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada suatu tujuan. Perilaku seseorang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dapat diperoleh atas proses atau interaksi dari beberapa unsur. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan, seperti keinginan yang hendak ingin dipenuhi, tingkah laku, tujuan, dan umpan balik. Definisi di atas dapat diketahui bahwa motivasi belajar terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Teori Abraham Maslow. Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok yang dimaksud adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan seperti terjaminnya keamanan, terlindungan dari bahaya, ancaman, kemiskinan, dan perilaku tidak adil. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, rasa setia, kawan, kerjasama, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, suatu kedudukan yang dicapai oleh peserta tersebut. Yang kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimilikinya, pengembangan diri secara maksimal, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, bentuk-bentuk motivasi. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerakan yang menimbulkan suatu kegiatan. Dikatakan keseluruhan karena biasanya ada beberapa motif yang bersama-sama menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu motivasi belajar ekstrinsik, yaitu bentuk motivasi di dalam
Di dalamnya, aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, sedangkan bentuk motivasi ekstrinsik antara lain belajar demi memperoleh hadiah material yang dijanjikan, belum belajar demi menghindari hukuman yang dijanjikan, belajar demi meningkatkan gengsi sosial, belajar demi memperoleh pujian, belajar demi tuntutan jabatan yang dipegang, atau demi memenuhi persyaratan kenaikan jabatan. Yang kedua yaitu motivasi belajar intrinsik, yaitu bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Yang tergolong bentuk motivasi belajar intrinsik adalah belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk suatu masalah selengkap-lengkapnya. Yang kedua itu belajar ingin menjadi orang terdidik atau menjadi ahli bidang studi tertentu. Menurut Dimyati dan Mudijono menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Dalam segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman menjadi cita-cita. Motivasi belajar nampak pada keinginan anak kecil, misalnya keinginan anak belajar membaca. Dari keinginan itu maka anak akan giat belajar, bahkan di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam hidupnya. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Kemampuan siswa akan memperkuat motivasi belajar. Kemampuan siswa tinggi, maka nilai hasil belajar yang diperoleh akan tinggi juga. Hal ini didukung adanya motivasi belajar siswa yang tinggi, sedangkan kemampuan siswa kategori rendah, maka hasil belajar diperoleh rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkatan motivasi belajar siswa yang rendah. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi yang dimaksud yakni meliputi kondisi jasmani dan rohani yang akan mempengaruhi motivasi belajar. Anak yang sedang sakit atau enggan untuk belajar. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Kalau ada salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.